Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat untuk menerima pelajaran di hari ini walaupun kita tetap belajar di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita belajar di tema 1 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan berfungsi untuk mempertahankan dan melestarikan keturunannya. Salah satu cara yang dilakukan tumbuhan untuk melestarikan keturunannya yaitu dengan cara perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan makhluk hidup dengan cara tidak kawin. Secara umum, perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan dari makhluk hidup lainnya. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu 1. Tunas. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Individu baru yang dihasilkan melalui tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Selanjutnya, individu-individu baru yang berkembang biak melalui tunas akan membentuk rumpun. Munculnya tunas individu baru berasal dari bagian tumbuhan di dalam tanah. Contoh tumbuhannya yaitu pohon pisang, bambu, dan pohon pinang. Yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan bagian tumbuhan berupa batang yang berada di dalam tanah. Bentuk umbi lapis merupakan modifikasi daun, yaitu lapisan daun berdaging sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian daun terluar mengering dan membentuk sisi yang melindungi daun tebal dan berdaging di sebelah dalam umbi. Dari sela-sela daun tersebut akan tumbuh mata tunas yang biasa disebut siung. Bila tunas tumbuh akan terbentuk individu baru, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang ketiga yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Umbi batang mempunyai mata tunas yang akan tumbuh membentuk individu baru. Cara menghasilkan individu baru dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang hanya cukup mengubur atau menanam jenis tanaman tersebut pada tanah. Contohnya ubi jalar dan kentang. Yang keempat yaitu umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang, contohnya ketela pohon dan wortel. Yang kelima yaitu geragi. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Bagian inilah yang berperan dalam membentuk individu baru pada beberapa jenis tanaman. Bagian geragi yang menyentuh tanah akan membentuk tunas dan akar pada setiap ruas yang dimilikinya. Tumbuhan baru tersebut tetap berhubungan dengan induknya, tetapi tidak tergantung tumbuhan induknya. Selanjutnya, tumbuhan baru yang terbentuk dapat menyerap zat hara dan melakukan fotosintesis sendiri tanpa tergantung dengan induknya. Contohnya stroberi dan rumput teki. Yang keenam yaitu rizoma atau akar tinggal. Rizoma lebih dikenal masyarakat sebagai rimpang atau akar tinggal. Bagian tumbuhan rizoma merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Dari sinilah akan terbentuk akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang ketujuh yaitu tunas adventif. Cara berkembang biak melalui tunas adventif adalah cara tumbuhan untuk menghasilkan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan.
Pengertian dari tunas adventif sendiri adalah tunas yang terbentuk tidak pada tempatnya. Jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif akan tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti daun dan akar. Contohnya yaitu cocor bebek. Yang kedelapan yaitu spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang terletak pada sebuah kotak penampung spora yang disebut sporangium. Kumpulan kotak spora akan membentuk sorus yang biasanya terletak di bagian tepi bawah daun. Bentuk sorus berupa bintik-bintik kecoklatan. Individu baru dengan perkembangbiakan menggunakan spora dapat terbentuk saat spora pecah dan jatuh di tempat yang cocok. Contohnya tumbuhan paku dan jamur. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami. Ibu harapkan semuanya sudah lebih paham dan sudah mengerti bagaimana atau apa itu vegetatif alami. Tugas kamu sekarang yaitu menuliskan informasi penting mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang telah Ibu jelaskan tadi. Kamu dapat mengulang kembali video ini untuk menuliskan informasi-informasi penting yang kamu dapatkan. Tugas kamu yang kedua yaitu mencari tanaman lain yang berada di sekitar rumahmu untuk diidentifikasi bagaimana cara berkembang biak tanaman tersebut. Seperti di halaman 33 ada di situ tabel nama tanaman, cara berkembang biaknya. Contohnya misalnya kamu menemukan pohon pisang. Pada tabel nama tanaman kamu tuliskan pohon pisang. Kemudian cara berkembang biaknya kamu tuliskan di situ dengan cara tunas dan begitu seterusnya. Walaupun kita belajar dari rumah, Ibu harapkan semuanya tetap rajin belajar, rajin membaca buku dan mengulang pelajaran, serta rajin mengerjakan tugas supaya kita tidak ketinggalan pelajaran. Dan selama di rumah, tetap membantu orang tua di rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan tetap berada di rumah supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.